Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel ini. Channel yang dahsyat, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Kali ini saya ingin mengupas tentang apa yang disebut dengan adversity quotient. Faktor penting dalam meraih sukses dan mengubah hambatan menjadi peluang. Sobat kompetensi, minggu lalu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan trekking di Sentul bersama teman-teman satu angkatan saat kuliah di IPB Bogor. Kami menyusuri daerah perbukitan di Sentul, melihat segarnya udara pagi, bermain air di sela-sela pematang sawah, berfoto ceria ya dengan background pemandangan yang indah, serta menyeberangi sungai dengan arus air yang jernih, dengan bebatuan gunung yang asli dan memecah aliran air sungai yang mengalir dengan suara gemuruh yang membahana dan menggairahkan. Seperti biasa, trekking ini diawali dengan stretching, ya, untuk pemanasan agar badan lebih siap menerima tantangan, tanjakan, dan turunan yang pastinya akan dihadapi di sepanjang rute trekking, serta tentu saja agar tetap mampu untuk mengikuti seluruh jalur trekking hingga garis finish. Di awal-awal terasa masih nyaman dan banyak teriakan-teriakan exciting ya di antara teman-teman yang memulai memainkan tongkat trekkingnya ya untuk menopang saat kami menanjak dan menahan badan ya saat kami masuk ke rute yang menurun. Ada yang penuh semangat ya dan mencoba selalu menjadi yang terdepan. Ada juga yang sekedarnya saja mengikuti rute yang sudah ditentukan oleh panitia. Ada juga yang mulai tercecer di belakang ya. Juga terpeleset dan jatuh di pematang sawah atau bahkan terjebur masuk ke sungai karena gagal menyeberangi jembatan sungai tersebut yang hanya terbuat dari bambu. Melihat perilaku teman-teman dalam acara trekking ini, saya teringat akan sebuah buku yang ditulis oleh Paul Stoltz yang menceritakan tentang perilaku para pendaki gunung yang kemudian dikemaskan dalam sebuah topik menarik dan masih relevan hingga saat ini, yaitu yang disebut dengan adversity quotient. Menurut Paul Stoltz, faktor paling penting dalam meraih sukses adalah bagaimana seseorang itu memiliki ketahanan dalam menghadapi setiap situasi yang pastinya penuh dengan hambatan dan tantangan dan menjadikannya sebagai peluang dengan memainkan mindset yang positif. Jangan dikira bahwa Thomas Alva Edison itu sedemikian mudah menemukan bola listrik ya pada zamannya, yang kemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat seluruh dunia hingga saat ini. Ribuan kali eksperimennya selalu mengalami kegagalan. Namun dia terus melakukan risetnya tanpa pernah ada kata henti. Orang lain melihat yang dia kerjakan sebagai suatu kegagalan, namun dia menjadikannya sebagai bahan bakar untuk membangun energi dan mengulang-ulangnya kembali. Hingga di akhir hayatnya Thomas Alva Edison tetap meminta maaf ke dunia riset di komunitasnya atas semua kegagalan yang telah dibuatnya. Namun hingga saat ini kita semua menikmati hasil kerja kerasnya itu. Lalu siapa yang tidak kenal dengan Steve Jobs dengan kegigihannya untuk menciptakan personal computer dan terus berinovasi hingga menciptakan iMac, iPod hingga iPad dan iPhone. Apakah Steve Jobs tidak menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam menjalankan bisnis Apple-nya di zaman kejayaannya? Sangat banyak, dan bahkan dia sempat ditendang keluar dari perusahaan yang dibesarkannya sendiri dan sempat bahkan menciptakan Next Computer sebelum bergabung kembali masuk Apple. Steve Jobs sama sekali tidak menyerah pada keadaan. Ia sempat menjual mobil van-nya, sedangkan Steve Wozniak, teman akrabnya itu, menjual kalkulator grafik miliknya. Pengorbanan harus dilakukan sebagai wujud sikap pantang menyerah, kata Steve Jobs. Nah, kembali ke sikap dan perilaku pantang menyerah, kita mengenal ada beberapa konsep tentang kecerdasan atau quotient
antara lain intelligent quotient atau IQ, emotional quotient atau EQ, dan spiritual quotient atau SQ. Sobat kompetensi, sejak awal abad ke-21, kecerdasan manusia diidentikan dengan IQ, intelligent quotient. Saat itu para psikolog merancang satu tes yang bisa mengukur skor IQ seseorang, dan tes ini dipakai untuk memilih orang-orang yang paling cerdas dan paling cemerlang. Tes itu awalnya dipakai oleh Angkatan Bersenjata Amerika untuk memilih calon tentara, tetapi kemudian biasa dipakai oleh universitas-universitas dan para pengusaha untuk memilih kandidat-kandidat yang potensial. Sebuah skor IQ menunjukkan tingkat kemampuan spasial, numerikal, dan linguistik, dan hasil ini dipakai dalam kurun waktu yang cukup lama hingga tahun 1960. Tes skor IQ ini menjadi kontroversial karena hanya bisa mengukur satu jenis kecerdasan saja. Hal yang lain akhirnya ditemukan bahwa kelompok etnis dan gender yang berbeda memperoleh skor tes IQ yang berbeda, hingga akhirnya Daniel Goleman menemukan metode yang baru yang disebut dengan kecerdasan emosional atau EQ, yang menekankan bahwa emosi manusia merupakan faktor penting dalam kecerdasan manusia. Kecerdasan emosional terkait dengan kemampuan kita berhubungan dan memahami orang lain. EQ juga berhubungan dengan kemampuan kita memahami dan mengelola emosi yang perlu kita kontrol, agar emosi-emosi tersebut tidak justru mengendalikan kita. Menjelang tahun 90-an, riset neurologi menunjukkan bahwa otak memiliki Q yang ketiga yang kita gunakan untuk mengakses makna yang dalam, nilai-nilai fundamental, dan kesadaran akan adanya tujuan yang abadi dalam hidup kita. Inilah yang dituliskan oleh Danar Zohar dan Ian Marshall, dan mereka menyebutnya sebagai spiritual quotient, yang memberikan konteks yang lebih luas dan memberi hidup kita akan sebuah makna dan nilai. Pengertian tentang spiritual quotient ini dapat digambarkan saat Mats Lederhausen, seorang chief executive McDonald's Swedia, yang berada di puncak karirnya, namun tiba-tiba dia merasa ragu apakah sudah berada di jalan yang benar, karena dia prihatin dengan keadaan dunia saat ini terkait dengan krisis lingkungan yang sedang mendera bumi saat itu. Perusahaan-perusahaan besar, termasuk tempatnya bekerja, tidak cukup banyak melakukan sesuatu untuk sebuah kejadian itu. Sehingga dia terpojok pada situasi, apakah yang saya lakukan sekarang sudah benar? Apakah saya hanya cukup dengan mencari uang? Lalu bagaimana dengan yang saya praktekkan hingga saat ini, di mana saya habiskan waktu 10-12 jam sehari bekerja di perusahaan, dan saya tidak melakukan apa-apa terkait sesuatu yang bermakna. Hingga dia khawatir akan menjadi role model yang buruk untuk anak-anaknya kelak. Kegelisahan yang dirasakan Mats menunjukkan keprihatinan dan kebutuhan yang mendalam akan sesuatu untuk menjadikan hidupnya agar bisa melayani tujuan yang penuh makna, dan semua itu adalah tanda-tanda dari apa yang disebut dengan spiritual quotient atau SQ. Sobat kompetensi, ternyata ketiga quotient itu masih juga belum cukup ya untuk memastikan kita bisa meraih kesuksesan dalam hidup kita, baik di karir profesional maupun kehidupan sehari-hari. Karena ternyata masih ada satu quotient lagi yang disebut dengan adversity quotient, yang lebih menekankan pada sikap kita menghadapi kesulitan dan tantangan dalam perjalanan karir dan kehidupan. Zaman yang serba disruptif dan penuh dengan transformasi digital saat ini, dan yang dipenuhi dengan Big Bang disruption, kita dituntut untuk memiliki adversity quotient untuk terus tahan dalam segala situasi, menjadikan hambatan sebagai peluang, dan menjadikan diri kita atau teman kita dalam organisasi kita menjadi pemenang dan yang terdepan. Sobat kompetensi, nah kembali ke ilustrasi di awal yang saya sebutkan tadi, di mana kalau kita mengamati perilaku para peserta trekking, maka didapatkan hasil observasi bahwa ada yang terus berjuang melewati medan yang naik turun dan terkadang licin ya, serta berkelok hingga sampai mencapai garis finish. Namun ada juga yang terhenti di tengah jalan karena ragu melihat rute yang masih penuh tantangan, dan ada juga yang akhirnya naik ojek untuk kembali ke titik lokasi pemberangkatan awal.
Situasi itu menunjukkan dan sejalan dengan apa yang ditulis oleh Paul Stoltz dalam bukunya yang bertajuk Adversity Quotient, bahwa di setiap situasi individu dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama yang disebut dengan quitters, orang-orang yang bila diberikan tantangan atau menghadapi hambatan cenderung menghindar atau menolak. Mereka menolak kesempatan yang diberikan dengan mengabaikan, menutupi, atau meninggalkan dorongan inti manusiawi yang ditawarkan oleh kehidupan. Kelompok individu yang kedua adalah camper atau orang-orang yang berkemah. Mereka pergi tidak seberapa jauh lalu berkata, cukup segini sajalah saya mampu mendaki, dan mereka mengakhiri pendakiannya dan mencari tempat datar yang rata dan nyaman untuk mendirikan kemah. Berbeda dengan quitter, camper sekurang-kurangnya telah menanggapi tantangan dan mereka telah mencapai tingkat tertentu, namun pendakian yang tidak selesai tersebut oleh sementara orang dianggap sebagai suatu kesuksesan, sedangkan puncak gunung masih jauh dari lokasi kemah. Kategori yang ketiga adalah yang disebut dengan climber, di mana orang-orang yang masuk kelompok ini, mereka terus mendaki tanpa menghiraukan latar belakang, keuntungan atau kerugian, nasib buruk atau nasib baik, mendapatkan pujian atau tidak, mereka terus mendaki. Mereka ini seperti kelinci ya pada iklan battery energizer ya, yang terus mendaki di pegunungan. Climber adalah orang yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan dan tidak pernah membiarkan umur, jenis kelamin, ras, cacat fisik atau cacat mental dan hambatan lainnya menghalangi pendakian mereka. Puncak-puncak gunung yang berhasil dicapai oleh climber ini diibaratkan sebagai prestasi-prestasi besar dalam karir profesional maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Dan mereka selalu haus untuk mencari gunung-gunung lainnya untuk didaki hingga berhasil menancapkan bendera di puncaknya. Contoh konkret perilaku climber ini bisa kita contoh dari apa yang ditunjukkan oleh seorang Jimmy Carter, Presiden Amerika yang sejak dikalahkan secara menyedihkan oleh Ronald Reagan pada tahun 80, dia dan Rosalind istrinya melanjutkan misi mereka dengan menolong orang lain melalui The Carter Center. Melalui yayasan yang didirikannya ini, Jimmy Carter memerangi penyakit-penyakit di Afrika, mengawasi pemilihan-pemilihan umum di negara-negara dunia ketiga yang sering terjadi konflik, membangun rumah-rumah bagi tunawisma, dan membantu dalam perundingan-perundingan perdamaian di seluruh dunia. Jimmy Carter membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pendakian di gunung lainnya setelah selesai dengan gunungnya sebagai Presiden Amerika. Contoh yang kekinian yang lain dapat kita ambil juga dari seorang Mark Zuckerberg, CEO Meta atau dulu namanya Facebook, di mana dia terus ngotot ya untuk membuat metaverse walaupun harga saham Meta anjlok sedemikian dahsyat. Dan Meta sudah menggelontorkan uang ratusan triliun rupiah untuk investasi membangun metaverse. CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan bahwa metaverse dapat menjadi bagian yang cukup besar dari bisnis operator jaringan sosial pada paruh kedua dekade ini. Dia bilang bahwa kami berharap dapat menjangkau sekitar 1 miliar orang di metaverse dalam melakukan perdagangan yang bernilai ratusan dolar, masing-masing membeli barang digital, konten digital, virtual reality yang akan diperdagangkan di sana. Sobat kompetensi yang saya banggakan, lalu bagaimana cara mengukur adversity quotient? Pada saat Beck Withers menggunakan kemampuannya mendaki Gunung Everest yang memiliki ketinggian hampir 6 mil dan dikenal sebagai tempat di bumi yang paling dekat dengan bintang, dia membuktikan bahwa ada situasi yang teramat sulit yang dihadapinya, di mana badai salju berhembus dengan kecepatan 100 mil per jam, dan kalau kita batuk serasa mematahkan tulang-tulang rusuk kita. Tapi dia terus berusaha mencapai puncak Everest. Pendakian bersejarah itu terjadi pada 10 Mei tahun 96, di mana terdapat 31 pendaki yang hanya Beck Withers ini yang masih eksis dan bisa menyelamatkan diri sampai ke puncaknya. Di dalam bukunya, Paul Stoltz merumuskan apa yang disebut dengan Adversity Response Profile, ARP, untuk membantu kita dalam mengukur skor Adversity Quotient kita. Terdapat 30 pertanyaan yang meminta konfirmasi dari kita tentang sikap preferensi yang kita pilih
dengan memilih skor antara 1 sampai 5, lalu dengan rumus tertentu skor akan dijumlahkan dan akan diketahui berapa skor adversity quotient kita. Daftar pertanyaan dapat Sobat Kompetensi dapatkan melalui klik ke link yang akan disediakan dalam konten YouTube ini. Sebagai penutup dari sesi kali ini, mari kita kenali apa saja dimensi-dimensi adversity quotient. Ada 4 dimensi yang perlu kita kenali untuk memahami adversity quotient. Yang pertama C control, O origin dan ownership, R reach, dan E adalah endurance. Yang pertama adalah C control, mengandung makna seberapa banyak kendali yang kita rasakan terhadap peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Ini berkaitan erat dengan bagaimana kendali yang dirasakan terhadap cara seseorang merespon dan menangani kesulitan yang dihadapi. Sebagai contoh konkret adalah apa yang dilakukan oleh seorang Mohandas Gandhi, di mana secara sadar dia melakukan kendali atas apa yang dia rasakan dan masyarakat India rasakan saat berada di bawah penjajahan Inggris. Gandhi secara konsisten melawan penjajahan dengan perlawanan pasif, namun konsisten dengan tekad yang tidak kenal lelah sehingga memperoleh kemerdekaan. Ini adalah bukti dari dimensi kontrol ini di mana Gandhi mampu mengubah kendali yang dia rasakan hingga perjuangannya berhasil. Apakah kita memiliki kemampuan mengendalikan apa yang kita rasakan dalam segala tantangan yang kita hadapi? Silakan Sobat Kompetensi merenungkan dan mengukurnya sendiri. Dalam situasi nyata kita dapat melihat situasi yang menggambarkan dimensi kontrol ini, seperti misalnya pada situasi di mana setiap CEO yang membalikkan keadaan perusahaan yang bangkrut menjadi sehat kembali. Atau seorang mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang sangat sulit lulusnya. Atau pemimpin yang menentang kebijakan status quo dan merubahnya menjadi lebih bermanfaat. Atau seorang dosen yang melakukan inovasi proses pembelajaran walaupun birokrasinya berbelit-belit. Atau seorang tenaga penjualan yang mengatakan yes di tengah-tengah lautan no. Atau pengusaha startup yang terus berusaha menawarkan platformnya di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat. Atau bahkan dari hal yang sepele, seorang anak yang terus bangkit dan mencoba lagi menaiki sepedanya walaupun udah jatuh bangun belajar naik sepeda. Baik Sobat Kompetensi, dimensi kedua adalah 2O, yaitu origin dan ownership. Dimensi kedua ini berkaitan dengan siapa atau apa yang menjadi asal-usul kesulitan. Dan sampai sejauh mana kita mengakui akibat-akibat kesulitan tersebut. Dimensi origin atau asal-usul ini mengajarkan kepada kita untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dengan sewajarnya dan menghindari sikap terlalu mempersoalkan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Sedangkan dimensi ownership mengajarkan kita untuk bersikap mengambil tanggung jawab bila terjadi kesalahan dan menghindari sikap tidak mengakui kesalahan. Kita belajar dari materi YouTube saya terdahulu bahwa seorang leader yang baik itu adalah orang yang secara gentle mengakui kesalahan bila terjadi dan cepat untuk segera menarik pelajaran dari kesalahan itu untuk memperbaikinya di langkah-langkah berikutnya. Baik Sobat Kompetensi, dimensi ketiga adalah reach atau jangkauan. Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana kesulitan akan menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan kita. Semakin tinggi skor kita di dimensi ini, maka semakin spesifik kita merespon atas kesulitan yang muncul sehingga tidak merembet ke hal-hal yang lain dalam karir dan atau kehidupan kita. Dengan demikian kita akan mampu untuk mengatasi setiap persoalan secara proporsional dengan penyelesaian yang cepat sehingga dapat segera fokus untuk meneruskan pendakian gunung-gunung prestasi berikutnya. Dimensi yang terakhir adalah E atau endurance, yaitu yang berkaitan dengan sikap kita menanggapi kesulitan dan penyebabnya seberapa lama berlangsung. Dengan memiliki skor yang tinggi di dimensi ini, maka seseorang akan menganggap bahwa kesulitan penyebab-penyebabnya itu sebagai sesuatu yang sementara, cepat berlalu dan kemungkinannya kecil untuk terjadi lagi.
Dengan demikian, maka kita akan mengalami peningkatan energi, optimisme, dan peluang untuk mengambil aksi yang konstruktif. Sobat kompetensi yang saya banggakan, itulah ulasan saya tentang apa yang dimaksud dengan adversity quotient. Kembali dengan kegiatan trekking dan atau pendakian gunung tadi, hal tersebut memberikan kita suatu ilustrasi tentang situasi nyata di tempat kerja atau dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa melakukan observasi bahwa akan ada 3 kelompok orang yang akan memperlihatkan perilakunya, yaitu quitter, camper, dan climber. Dan perilaku mana yang sobat kompetensi akan tunjukkan di semua situasi yang Anda hadapi? Itu kembali ke sobat kompetensi masing-masing. Yang jelas sudah banyak contoh pemimpin dunia termasuk para CEO perusahaan-perusahaan besar yang sukses, di mana mereka lebih memilih untuk menghindari perilaku camper apalagi quitter. Mereka selalu konsisten mempertontonkan sikap dan perilaku climber dalam kehidupan profesionalnya. Demikianlah sesi saya kali ini. Bila sobat kompetensi sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang dipilih tersebut. Saksikan sesi-sesi saya berikutnya dan dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih untuk semua sobat kompetensi yang sudah subscribe hingga saat ini, sehingga channel YouTube ini sudah tembus lebih dari 1000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.